Alat peraga kampanye pemilu yang terpasang di Jalan Protokol Lombok Tengah ditertibkan. Layanan PDAM Lombok Tengah masih belum juga normal. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Ariasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Alat peraga kampanye pemilu yang terpasang di Jalan Protokol Lombok Tengah ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja karena melanggar aturan tata ruang. Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Tengah menertibkan sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang jalan protokol di Kabupaten Lombok Tengah. Satu persatu APK Bacalek di Jalan Bypass Bandara Lombok menuju Kota Praya yang terpasang di pohon pelindung dicopot petugas karena memasang APK di titik terlarang berdasarkan aturan yang telah disepakati dengan KPU. APK yang dicabut rata-rata berupa banner caleg yang dipasang di pohon dan hingga saat ini ratusan APK yang telah ditertibkan mulai dari banner, spanduk hingga baliho. Pencopotan APK ini akan terus dilakukan hingga APK di titik yang dilarang bersih guna memastikan tidak ada lagi APK yang terpasang sembari memberikan himbauan ke tim kemenangan calon dan parpol. Beberapa tempat atau jalur yang dilarang untuk dipasang. Pertama adalah dari Pil sampai Praya, terutama yang di median. Sementara mungkin yang di pinggir kita biarkan dulu. Kemudian yang kita harus buka begitu, terutama yang di median. Ini kan bagian daripada kalau dibilang gate juga ini ya, gerbang untuk ke Lombok Tengah. Jadi mulai dari Pil sampai Praya khusus ya. Kemudian nanti di jalur protokol, Jalan Sudirman maupun Jalan Gajah Mada, itu yang akan kita turunkan. APK yang dicabut selanjutnya akan dikembalikan kepada tim kemenangan calon untuk digunakan di titik lain. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, KPU Lombok Barat finalisasi surat suara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk pemilu 2024. Pencetakan surat suara Bacalek dilakukan setelah finalisasi dan validasi bersama peserta pemilu dalam rapat koordinasi persetujuan rancangan surat suara pemilu 2024. Validasi kali ini dilakukan terhadap dummy surat suara pemilu 2024 pasca penetapan DCT dan akan menjadi dasar untuk mencetak surat suara pemilu 2024. Beberapa elemen identitas yang harus kembali divalidasi oleh peserta pemilu adalah nama, gelar akademik, keagamaan, nomor urut, jenis kelamin, dan daerah pemilihan. Untuk memastikan kembali semuanya telah sesuai dengan yang diinput ke sistem informasi pencalonan, masing-masing peserta pemilu diminta untuk melakukan pengecekan dengan teliti terkait identitas calon seperti penulisan nama, gelar, jenis kelamin, nomor urut, dan domisili calon sebelum surat suara dicetak. KPU Lombok Barat telah melakukan koordinasi dengan partai politik, Bacalek DPRD, DPD untuk persetujuan rancangan surat suara dalam pemilu tahun 2024 yang akan dicetak. Daftar calon tetap sudah kita tetapkan pada tanggal 3 November kemarin dan sudah diumumkan tanggal 4 November. Dan selanjutnya kami di Divisi Teknis Indonesia itu melakukan pembersihan ya terhadap dummy istilahnya atau bakal kertas surat suara yang akan dicetak di Jakarta kemarin. Proses cetak kertas suara sebanyak 5.717.819 dari daftar pemilih tetap akan ditambah 2% surat suara cadangan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Pemda NTB berencana merenovasi kantor gubernur lantaran kondisi bangunan yang dianggap sudah terlalu tua. Terakhir kali direnovasi pada tahun 70-an, kantor gubernur NTB dianggap sudah terlalu tua sehingga dalam kondisi yang mengkhawatirkan. PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi mengatakan untuk perbaikan gedung kantor gubernur, Pemda menyiapkan anggaran sebesar 40 miliar. Renovasi kantor gubernur ini sangat penting karena Pemda NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028. Terlebih pada tahun 2024, pemerintah akan menghadirkan banyak wisata MICE sehingga diharapkan dengan direvitalisasinya kantor gubernur, tempat pertemuan bisa menampung lebih banyak orang. Sudah sekian lama ini kan kantor gubernur itu 77 ya, Amir Mahmud itu anunya. Nah, termasuk kami akan cek itu instalasinya. Dulu mungkin instalasi listriknya hanya untuk kebutuhan penerangan. Tapi berkembang tiba-tiba kebutuhan untuk AC. Sekarang komputer, bahkan charger, dan tidak ada kegiatan apapun sekarang tidak pakai elektrik. Dan kita juga banyak dikunjungi tamu-tamu baik dalam skala nasional maupun internasional. Adapun nantinya disampaikan Gita bagian yang akan direnovasi yakni tampak depan kantor gubernur serta penambahan ruang rapat mengingat banyaknya kegiatan yang juga kerap menggunakan ruang rapat di kantor gubernur NTB. Gita pun memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak akan mengganggu pembayaran hutang Pemprov. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pelayanan PDAM Lombok Tengah belum normal karena menyusutnya debit sumber mata air akibat dampak dari kemarau. Memasuki musim penghujan, pelayanan PDAM Lombok Tengah hingga kini belum normal. Hal ini dikarenakan debit mata air yang masih berkurang atau menyusut. Sebelumnya debit air PDAM berkurang hingga 60%. Hal tersebut dikarenakan dampak musim kemarau, kendati saat ini telah masuk musim penghujan namun debit air belum ada peningkatan. Direktur PDAM Bambang Supratomo menjelaskan debit mata air PDAM belum ada peningkatan lantaran baru memasuki musim penghujan. Peningkatan dapat terlihat ketika di pertengahan musim hujan sekitar 2 bulan mendatang. Debit mata air yang sedikit menjadi penyebab pelayanan PDAM belum normal, yakni masih menggunakan sistem bergilir untuk setiap zona. Artinya belum berdampak signifikan terhadap jumlah debit air. Memang tipikal struktur tanah yang ada di utara itu tidak bisa serta-merta begitu hujan langsung kita lihat dampaknya. Dia dulu merembes ke berbagai wilayah di sana. Baru nanti kalau udah intens sekali selama sebulan 2 bulan baru nanti kelihatan dampak debitnya. Kalau sekarang belum. Selain itu, debit air yang kurang dan pelayanan yang belum normal menjadi penyebab PDAM belum berani menambah jumlah pelanggan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami kenaikan, di mana komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan yakni cabai merah hingga menembus harga Rp80.000 per kilogramnya. Memasuki musim penghujan, harga sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat merangkak naik. Seperti harga cabai merah dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogram dan harga cabai hijau sebelumnya Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain itu, komoditi sembako yang mengalami kenaikan yakni bawang merah dari harga Rp15.000 naik menjadi Rp25.000 per kilo. Dan harga tomat sebelumnya Rp5.000 per kilo naik menjadi Rp10.000 per kilo. Ibu Mariana, salah satu pedagang, mengaku kenaikan sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira, Taliwang terjadi sejak sepekan lalu dipicu mulai masuknya musim penghujan dan berimbas kurangnya minat belanja masyarakat sehingga pasar menjadi sepi. Dulu tidak 50, 40. Kadang-kadang biasa hari ini naik, besok turun. Tidak Nggak tentu ya? Tentu. Kira-kira penyebab kenaikan harga cabai itu Saya tahu mungkin pada cuaca ini yang panas, kadang hujan, jadi bisa pokoknya kan. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera menstabilkan harga sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, produksi gula merah di kawasan Pusuk, Lombok Utara menurun 50% menyusul berkurangnya sadapan air nira petani aren akibat terdampak musim kemarau beberapa waktu lalu. Kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat hasil sadapan petani aren menurun drastis dan berdampak pada produksi gula merah warga yang tinggal di kawasan wisata hutan Pusuk, Lombok Utara. Haji Ahmad misalnya, petani nira asal desa Pusuk, mengaku hasil produksi gula arennya menurun 50% sejak beberapa bulan terakhir. Selain berkurangnya sadapan nira, murahnya harga jual gula merah turut membuat usaha sehari-harinya ini menjadi sulit. Jika sebelumnya ia mampu membuat 20 gula aren, kini ia hanya bisa membuat 10 aren dengan harga jual Rp5.500 per butir, lebih murah dari harga sebelumnya, yakni Rp8 hingga Rp10.000 per butir. Kadang-kadang hujan, kalau tidak, nah itu agak airnya berkurang, tidak menetap. Nah itu kalau bahasa di sini kan
kaget lah kan, tenjot. Jual daging gula atau dijual tuak manusia? Tidak pernah saya jual tuak, cuma bikin gula. Bikin gula di sini langsung dijual ke penendang. Warga yang tinggal di pinggir hutan wisata kawasan Pusuk yang kebanyakan petani nira berharap adanya pendampingan pihak terkait untuk meningkatkan hasil produksi petani serta membutuhkan bantuan modal usaha agar gula merah dapat diolah menjadi produk turunan lainnya sehingga meningkatkan harga jual. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plestan 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Budidaya rumput di 3 Gili Lombok Utara menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Menyusul meningkatnya permintaan rumput untuk dijadikan pakan kuda.
Ramainya aktivitas pariwisata di kawasan Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara, belakangan ini menjadi berkah bagi puluhan warga yang berprofesi sebagai petani rumput. Asalnya Cidomo yang menjadi moda transportasi utama di Tiga Gili membuat permintaan berikut harga rumput di Tiga Gili untuk dijadikan pakan kuda ini kian meningkat setiap harinya. Para petani rumput di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ini, misalnya meski di bawah terik matahari, para petani rumput terlihat antusias memanen rumput mereka. Tak tanggung-tanggung rumput mereka dihargai Rp50.000 per karung. Di lahan seluas puluhan are ini, petani dapat memanen 50 hingga 60 karung rumput per harinya. Sejumlah petani rumput mengaku memilih menggeluti profesi menjadi petani rumput karena cukup menjanjikan. Selain harga jual yang cukup tinggi di kawasan Tiga Gili, terlebih tidak ada perawatan khusus untuk membudidayakan rumput-rumput liar ini. Apa harganya per karung? 50. Lek tengah lagu. Terawangan. Oh, belum tentu, Pak. Ada kala 6 karung, 60 karung maksudnya saya. Ada kala 60 karung, ada kala 50 karung dalam satu hari. Satu bulan ini ramai. Ya. Per hari Bapak dapat berapa karung? Tergantung juga rumputnya, Pak. Kalau panjang itu dapat 6 karung, 7 karung. Ya banyak. Setiap 2 bulan sekali, para petani dapat memanen ratusan karung rumput dengan omset jutaan rupiah. Meningkatnya permintaan rumput membuat petani memilih menjadikan lahan pertanian mereka yang sebelumnya ditanami padi menjadi lahan hamparan budidaya rumput. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Skybridge dan juga kupu-kupu Helena, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih, Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya, Mas, namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya,
Sementara itu pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cai Rancaupas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan laut luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung juga dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan hewan lucu tersebut. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai Rancaupas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih, Yang panjang tuh Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.